Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arasyid Atmawijaya dari Teknik Komputer Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek saya terkait rangkuman penugasan 1 mata kuliah Teknik Mikroprosesor Antarmuka. Dengan topiknya saya membuat dan akan mendemonstrasikan sistem lampu digital berbasis microcontroller AT89S52 dari keluarga 8051. Nah, untuk sekilas deskripsi singkatnya, itu adalah sistem lampu digital yang mengontrol output dengan fundamental alat-alat yang disediakan. Nah, jadi di sini tujuan utama dari dirancangnya itu adalah untuk mendemonstrasikan kemampuan microcontroller yang melakukan fungsi input dan output dengan pemrosesan logika boolean, serta bagaimana microcontroller dapat dihubungkan dengan komponen berdaya lebih tinggi seperti lampu AC dan DC. Jadi untuk fokus pada kegiatan ini itu adalah pengendalian channel lampu yang terhubung pada port microcontroller dan itu bisa dioperasikan secara manual dengan menggunakan saklar. Jadi I/O ini nanti dioperasikan dengan saklar. Nah, untuk komponen-komponen yang digunakan, pertama itu ada microcontroller AT89S52. Itu adalah salah satu microcontroller dalam keluarga 8051, yaitu sebagai pemrosesan CPU. Kemudian ada crystal oscillator, itu sebagai pembangkit detak atau clock ya bagi microcontroller. Kemudian ada kapasitor, itu membantu untuk menstabilkan frekuensi. Nah, kemudian ada resistor untuk membatasi arus agar LED tidak terbakar. Kemudian ada push button, itu sebagai input antarmuka pengguna. Dan ada IC driver sebagai penguat arus dan saklar elektronik. Kemudian ada relay 5V SPDT sebagai saklar elektromagnetik dan LED sebagai indikator visualnya atau bahan objeknya. Kemudian untuk diagram bloknya ya sekilas seperti ini. Kita yang pertama ini ada microcontrollernya, dan pastinya microcontroller sendiri membutuhkan namanya VCC. Ini berat kami punya power supply 5V dan nanti ada groundnya. Kemudian untuk port reset itu diisi dengan tombol dan kapasitor. Kemudian ada port lainnya itu ada osilator dan saklar, itu sebagai input penggunanya. Nah, dari ketiga input ini data akan diproses dan keluar melalui output, sehingga nanti sinyalnya keluar menuju transistor atau ke driver. Nah, dari driver sinyalnya nanti akan mengaktifkan relay modul yang akhirnya nanti menyalakan LED atau lampu beban. Nah, nantinya di dalam relay modul ini itu terdapat coilnya. Nah, itu eksekutor dari transistornya ini nantinya. Kemudian lanjut, di sini ada skematiknya. Ini adalah rangkaiannya ya. Menggunakan kapasitor, kemudian ada hambatan ya, ada VCC, ada ground, dan ini ada LED-nya di sini. Ini ada relay. Ini ULN-nya, ULN 2003-nya, dan ini ada microcontroller-nya. Jadi pada pin 18 dan 19 ini ya, ya di sini itu terhubung langsung ke osilator menuju ground. Kemudian pin 9 itu terhubung ke reset. Dan pin 31 ditarik ke VCC untuk mengaktifkan memori internal. Kemudian ada bagian inputnya itu kita menggunakan port 1. Ya, port 1 sebelah sini. Port 1 itu nanti menghubungkan push button. Nah, nantinya ketika push button itu dipencet atau ditekan, itu logikanya terbaca 0. Kemudian pada bagian output kita menggunakan port 2, ada di bawah sini. Port 2 itu terhubung langsung ke ULN atau driver. Nah, kemudian dari ULN ini outnya sini akan terhubung ke in 1 atau 2, atau kita ibarat sebagai coil relay yang dapat mengendalikan lampunya. Sekilas seperti itu. Kita lanjut ke teknik decoding dan peta alamatnya. Jadi
untuk microcontroller AT89S52 ini dia menggunakan arsitektur Harvard yang dapat memisahkan memori program dan memori data. Nah, untuk memori programnya kita menggunakan 000H. Ya, di sini udah tertera, dan memori data 00H sampai 7FH. Kemudian untuk petanya ada di gambar di sini ya. Kita menggunakan port 1 dan port 2 dengan alamatnya sekian. Nah, ini fungsi sistemnya untuk P1 sebagai tombol input dan P2 sebagai outputnya yang nanti terhubung ke relay. Dan lanjut. Nah, untuk algoritma programnya saya menggunakan flowchart di sini. Ini adalah awal mulanya. Jadi ketika program dinyalakan, ia langsung mengarah ke tombol on. Kemudian nanti tombolnya di sini akan dicek ya, dicek. Nah, jika tombol onnya indikatornya iya, maka relay tersebut akan menyala dan LED pun menyala. Nah, program ini nanti akan looping sehingga ketika di tombol on, maka ia akan nyala seterusnya. Kemudian jika ia tidak mau atau tombol off, itu nanti relay akan mati dan looping seperti tadi looping. Jadi ketika tombol on maka ia dibiarkan on, dan jika mau off tinggal diklik aja off, maka ia akan off. Nah, untuk kodenya di sini sekilas ini udah ada komennya. Yang atas intinya itu sebagai inisiasi ya. Kemudian di sini ada inisiasi startnya. Kemudian ini adalah loopingnya di sini. Ya, untuk mengecek tombol on apakah ia akan on atau off. Kemudian akan check off. Ya, di sini. Nah, ini akan berputar sampai diulang sini. Ia akan looping di sini. Dan program kembali ya. Kembali seperti semula. Seperti yang tadi sudah saya katakan di flowchart. Kurang lebih seperti itu untuk mnemonic code-nya. Nah, untuk operasi fungsional sistem ada 3 tahap di sini. Yang pertama ketika kondisi on, ketika saat pengguna itu menekan tombol on pada port 1. Nah, dari port 1 mendeteksi logika 0 dan CPU mengeksekusi ke perintah port 2. Jadi sinyalnya menjadi high yang dikirim ke driver OLN. Kemudian ia akan menghubungkan coil relay. Nah, maka saklar relay menutup dan lampu menjadi menyala. Kemudian ada kondisi lock. Nah, jadi di sini kondisi lock itu meskipun tombol dilepas, lampu akan tetap menyala karena microcontroller menahan status logikanya. Nah, jadi ketika sudah dalam kondisi on dan kita melepas tombol tersebut, maka ia akan tetap pada kondisi on. Nah, kemudian ada kondisi off, itu ketika saat tombol off ditekan atau kita klik lagi atau kita tekan lagi tombolnya, ia akan mengeksekusi port 2. Nah, kemudian sinyal output menjadi low dan coil relay terputus dan lampu menjadi padam. Seperti itu gambarannya. Dan ini ada beberapa referensi yang saya ambil, ada dari dataset dan ada beberapa dari jurnal. Oke, mungkin sekian dari saya. Bila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.